Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang sekali hari ini kembali hadir di podcast perdananya di BNNP Aceh. Nah, seperti kita ketahui ya, hari demi hari bahwa narkoba ini semakin merajalela. Bahkan tidak hanya oknum tertentu saja, mulai dari pejabat sampai dengan oknum anak di bawah umur juga menjadi oknum pusarannya narkoba. Nah, ini menjadi pusat perhatian kita dan juga penting sekali untuk bisa memberantas narkoba. Dan di edisi perdana dan edisi spesial hari ini, kita akan mengulik-ngulik gimana sih tentang dunia narkoba ini di Indonesia tentunya. Dan pastinya ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat juga. Dan di edisi spesial kita akan menghadirkan Kepala BNN Republik Indonesia, yaitu Bapak Komjen Pol Dr. Petrus R. Golose yang sudah hadir hari ini langsung di Aceh dan kita akan berbincang langsung. Dan langsung aja nih kita sapa untuk Bapak Jenderal yang sudah hadir di sini. Apa kabar Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya Pak. Memang selama pandemi COVID-19 ini menjaga kesehatan adalah satu hal yang paling penting ya. Tetap produktif dan bisa beraktivitas dan sampai ke Aceh Pak ya. Ya Pak Jenderal, pertama sekali sampai ke Aceh atau sebelumnya juga pernah sampai ke Aceh juga nih? Jadi saya sudah beberapa kali ke Aceh dan tetap menjadi sesuatu yang berbahagia bagi saya. Dulu datang ke Aceh, kemudian datang lagi dan menikmati kuliner, menikmati kopinya yang amat sangat tasty dan amat sangat bisa dinikmati, dan tentunya yang paling penting adalah keramahan masyarakat Aceh, apalagi lokal Kis. Wah, luar biasa. Nah, tentunya nyaman Pak ya sampai di Aceh ya, memberikan kesan yang luar biasa. Nah Pak Jenderal, kita melihat bahwa di setiap kampanye P4GN itu pasti ada tagline War on Drugs. Nah, sebenarnya memaknai War on Drugs ini seperti apa sih Pak? Jadi kita tahu bersama bahwa memang saya menginisiasi untuk tagline War on Drugs ini. Pertama adalah pesan kepada para pengedar narkotika bahwa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia secara serius dalam bidang law enforcement, khususnya pemberantasan, untuk benar-benar ya kita melakukan dengan terukur tentunya dari segi law enforcement. Kemudian kita tahu bersama bahwa masuknya atau datangnya barang-barang berbahaya ini banyak yang berasal dari Golden Triangle, Golden Crescent, dan juga dari Southern America. Kalau kita ketahui, kalau dari South America itu kecenderungan adalah kokain, tetapi dengan adanya COVID-19 ini agak berkurang sekarang. Tapi yang naik justru pada saat ini adalah bagaimana metamfetamin atau ice, atau yang biasa bahasa yang dikenal dengan syabu. Sehingga kita juga menggunakan sedikit English version ini untuk pesan ke luar negeri bahwa jangan main-main dengan Indonesia. Kita betul-betul serius dalam menghadapi masuknya barang-barang yang akan merusak generasi muda Indonesia. Kemudian ke dalam, kita tahu bersama bahwa bandar-bandar narkotika atau para pengedar atau kingpin itu dari narkotika, mereka tidak pernah berhenti, sehingga kita harus nyatakan betul dan tentunya bersama-sama dengan seluruh stakeholders yang ada untuk bersama-sama kita perang terhadap narkotika ini, tagline War on Drugs. Dan saya amat sangat berterima kasih setelah kita canangkan itu pada bulan Januari sampai dengan sekarang
itu secara multiplier effect itu terjadi kepada masyarakat Indonesia bersama-sama. Dan bukan hanya itu aja, sebenarnya kita juga mencanangkan bagaimana menjadi Indonesia bersinar, bersih narkotika, bersih narkoba, yang tentunya diawali dari bagaimana desa bersinar narkoba, sehingga kegiatan semesta yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan tentunya dengan inisiasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama dengan stakeholders, ya, baik di tingkat kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan para penggiat anti narkotika ini amat sangat saya apresiasi, di mana memang tadi tagline War on Drugs. Iya, benar-benar kita harus memerangi narkoba ini ya Pak Jenderal. Nah, Pak Jenderal, ini kan hari kedua ya sampai ke Aceh ya. Kemarin juga sudah langsung ke Lamteba, Kabupaten Aceh Besar, pemusnahan ganja. Kemudian ini merupakan aktivitas Bapak yang kedua dalam beberapa tahun terakhir ini ya, beberapa bulan terakhir ini. Nah, apa sih yang ingin disampaikan ketika terjun langsung ya ke lapangan dan melakukan pemusnahan ganja, dan sebenarnya seberapa besar aktivitas penanaman ganja di Indonesia ini khususnya Pak? Perlu kita ketahui bersama bahwa based on the law, ganja itu dilarang. Itu masih dikategorikan golongan 1, walaupun nantinya di dunia banyak negara-negara maju yang sudah melihat. Tetapi kita harus ingat, entry point daripada penyalahgunaan narkotika adalah melalui penggunaan cannabis sativa ini atau ganja, sehingga yang paling diminati itu adalah ganja yang berasal dari Aceh. Tapi saya berterima kasih bahwa kerjasama yang ditujukan oleh instansi-instansi terkait di Aceh bersama masyarakat Aceh dalam rangka kita memerangi narkotika khususnya ganja di wilayah ini, sehingga membuat saya ini yang kedua melakukan operasi di Aceh bersama-sama, karena saya juga apresiasi kepada kerja dan jajaran pemberantasan yang diinisiasi oleh Direktur Narkotika dalam juga kita mapping, dan saya berharap juga secara kontinu masyarakat Aceh akan mendukung ya. Kita juga ada program yang disebut GDAD itu untuk masyarakat Aceh, sehingga diharapkan bisa merubah dari orang-orang yang senang ini mengganggu stabilitas, termasuk yang juga nantinya kita tahu bersama akan merusak generasi muda kita. Dan kalau kita lihat penggunanya juga kalau di tempat rehabilitasi bukan hanya yang masih berusia muda, tapi juga yang masih senang menggunakan cannabis sativa ini. Nah, ini membuat saya, dan saya juga ingin merasa dekat terutama dengan BNNP Provinsi Aceh yang dipimpin oleh Bapak Princaderu yang luar biasa. Ini kita turun bersama merasakan kegiatan-kegiatan itu bersama-sama dengan anggota, yang diharapkan kita bisa meminimalisir peredaran gelap narkotika yang merupakan juga tugas pokok kami di Badan Narkotika Nasional. Iya, tentunya melalui podcast ini juga salah satu sosialisasi kita untuk bisa memerangi narkoba ya Pak. Ya Pak Jenderal, tadi seperti yang dikatakan bahwa selama pandemi COVID-19 ini kita berpikir bahwa sama sekali tidak ada mungkin karena peredaran narkoba kita diwajibkan untuk di rumah. Kalau saya seperti Balkis nih, orang awam yang tidak paham bagaimana proses peredaran narkoba ini, mungkin berpikir mungkin susah ya akses, kita ke luar negeri juga susah, antar negara ada beberapa negara yang tidak menerima gitu ya. Nah, sebenarnya selama pandemi COVID-19 ini peredaran narkoba itu seperti apa sih Pak, khususnya Aceh nih? Kalau di Aceh, kalau dilihat dari prevalensinya seperti laporan dari kepala, masih termasuk masuk 6 besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, dan tentunya ini diharapkan dengan program-program
penguatan terutama di bagian untuk intervensi bagaimana masyarakat berperan dalam bidang pencegahan dan juga rehabilitasi, bukan hanya saja kepada law enforcement atau penegakan hukum. Kita berharap bahwa kita bisa mengurangi, walaupun memang ada program yang seperti secara nasional kita work from home, tetapi saya lihat juga banyak masih dilihat daripada masuknya narkotika ini ke wilayah Indonesia, dan juga bagaimana peredaran mulai dari Aceh ini terutama untuk ganja, jadi masih banyak penyalahgunaan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita lakukan dari Aceh ini kita sendiri bisa survive sehingga bisa menekan terutama dalam keadaan COVID-19 sekarang. Ya, jadi selama pandemi COVID-19 semoga semakin menurun terus Pak ya peredaran narkobanya ya? Enggak juga, jadi kalau penyalahgunaannya dia sekarang masih dalam tahap survei. Kita akan menilai untuk 2020 ini, 2020-2021 maksudnya, karena terakhir 2019 untuk prevalensi, sehingga kita bisa melihat nantinya. Kita sekarang lagi melakukan survei untuk prevalensi untuk melihat, dan juga ada poin bagaimana apakah selama COVID-19 ini juga mempengaruhi pola hidup masyarakat, dan bagaimana juga masyarakat apakah pengaruh juga ini akan kita lihat work from home ini menjadi juga banyak yang drug abuse. Gitu. Jadi perubahan kebiasaan juga menjadi salah satu hal yang berbeda ya Pak ya? Bahwa biasanya kan ada dalam tempat-tempat hiburan dan sebagainya, tetapi khususnya di Aceh kalau kita lihat kurang, tetapi kok tingkat prevalensinya masih. Jadi ini yang nanti bersama-sama BNN pusat, kemudian saya amat sangat percaya kepada kepiawaian daripada BNN PAC untuk melakukan intervensi. Kita ada yang disebut dengan program intervensi berbasis masyarakat. Itu bukan hanya saja daripada pengampu kepentingan, tetapi bagaimana masyarakat itu bisa melakukan dan bisa mandiri dalam rangka program tadi yang disebutkan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Nah Pak, melihat dari yang sering kita dengar ya, program dari BNN RI ini yaitu Indonesia Bergerak, Indonesia Bersinar. Nah sebenarnya strategi seperti apa sih Pak dalam program ini? Kalau kita akan menyelamatkan suatu bangsa, kalau kita akan mencegah, dan kita dengan bonus demografi, kalau kita bonus demografi, kita hal yang terpenting di samping memang permasalahan COVID-19 sekarang ini, tapi yang paling bahaya adalah bagaimana masyarakat itu bisa terpapar dengan penggunaan narkotika. Dan kita tahu bersama menyembuhkan para pengguna narkotika itu tidak gampang. Program-program yang dilakukan, sehingga saya mencanangkan program itu bagaimana kita melakukan soft power approach kepada masyarakat, dan tentunya dengan intervensi berbasis masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang diharapkan secara serempak ya, kekuatan muncul dari desa, ke kota, ke provinsi, untuk saling kita mengingatkan, saling kita membuat program-program yang bisa dilaksanakan dan easy untuk diaplikasikan, sehingga kita cita-citanya bahwa kalau kita lihat tingkat prevalensinya masih 1,8% ini masih termasuk tinggi bangsa Indonesia yang pernah terlibat dengan narkotika, berarti sekitar 3.4 million people atau 3,4 juta. Ini masih tinggi, harus kita tekan. Kalau bisa di bawah 1% itu syukur. Tapi kita program tentunya tidak bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi ataupun oleh Badan Narkotika Nasional
bersama-sama dengan seluruh stakeholders, tetapi ini harus bersama-sama keseluruhan, terutama masyarakat. Sehingga pertanyaan tadi berkaitan dengan Indonesia bersinar, itu cita-cita kita bahwa kalau kita bisa melakukan program-program dengan baik certain period itu, maka mudah-mudahan kita berdoa bersama kita bisa menyelamatkan keterpaparan narkotika, terutama untuk generasi yang nantinya akan menjadi penggerak roda ekonomi bangsa kita, terutama juga sekarang dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Nah, tentunya ini menjadi peran penting bagi masyarakat juga untuk bisa bekerja sama ya Pak, memerangi narkoba ini. Indonesia bersinar, Indonesia bergerak ya. Dan tentunya ini akan menjadi ujung tombak kita untuk bisa menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Nah Pak, setiap tanggal 26 Juni itu pasti diperingati sebagai Hari Anti Narkoba. Nah, kira-kira pada tahun ini apa sih yang akan dilaksanakan oleh BNN untuk memperingati hari ini? Kegiatan-kegiatan sudah dilakukan dari tingkat kabupaten, jadi kita secara vertikal punya organisasi sampai dengan di kabupaten dan kota. Kemudian tingkat provinsi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang tentunya menggerakkan masyarakat. Kemarin kita ada program yang disebut dengan Smash on Bus. Jadi itu bagaimana menggerakkan atlet-atlet tenis meja seluruh provinsi. Ya, kegiatannya luar biasa, 34 provinsi dengan protokol COVID yang amat sangat ketat, kemudian menghasilkan official juga yang bersama-sama dengan para atlet yang bisa mengkoordinir sehingga menggerakkan olahraga rakyat ini. Juga banyak sekali kreasi-kreasi yang dilakukan, ya misalnya juga lomba TikTok dari sosial media yang dilakukan oleh jajaran Humas dan Protokol, ada lomba poster, lomba karya tulis, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Tujuannya adalah mengajak bersama-sama prihatin. Jadi Hari Anti Narkotika Internasional itu adalah bentuk keprihatinan kita terhadap penyalahgunaan narkotika, dan ini berlaku secara universal di seluruh dunia. Jadi kenapa disebut internasional? Karena ini diinisiasi oleh lembaga-lembaga yang memang berperan di dunia internasional, contohnya UNODC, kemudian yang lain, dalam rangka kita menekan peredaran narkotika ini. Tetapi yang paling penting adalah prihatin terhadap penyalahgunaan narkotika. Nah, itu yang paling penting ya Pak ya. Nah, terakhir nih Pak, kita sudah di ujung acara, sambil ngulik-ngulik ternyata banyak sekali yang harus kita bahas. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak muda, tentunya anak milenial ya, apalagi beberapa tahun ke depan bahwa bonus demografi akan hadir, kemudian banyaknya usia produktif dan dibandingkan usia non produktif ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan agar anak-anak muda tidak jatuh pada pusaran narkoba ini? Kita tahu bahwa bonus demografi Indonesia adalah bagaimana kita dengan jumlah penduduk yang cukup besar bisa menggerakkan perekonomian bangsa, bisa membawa kepada cita-cita bangsa. Generasi milenial adalah generasi yang akan mewarisi bangsa ini. Pesan saya adalah kita berkreativitas, kita melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang akan dilakukan dalam mencapai cita-cita bangsa, tetapi jauhilah narkotika. Jangan ikut karena lifestyle, karena peer group pressure dari teman, sejawat dan sebagainya, sehingga akan membuat kita masuk dalam perangkap penyalahgunaan narkotika. Karena sekali kita masuk di situ, keluarga kita akan rusak, tingkat sosial masyarakat kita akan tidak baik dalam pandangan orang, dan tentunya ini akan berdampak. Kalau dari generasi milenial berbuat yang positif, banyak sekali yang bahkan kalau kita tahu bersama bahwa semuanya
Ini sekarang banyak, luar biasa anak muda, generasi milenial Indonesia, kreativitasnya, pesannya berkreativitas, hidup sehat, hidup kreatif, hidup bahagia tanpa narkoba. Iya, luar biasa sekali Pak Komjen Pol Dr. Petrus S. Golose yang hari ini juga sudah hadir di podcast kita di BNNP Aceh. Tentunya ini akan memberikan pemahaman yang luar biasa juga untuk anak-anak muda, dan ini adalah podcast perdana kita. Untuk selanjutnya buat sahabat BNNP Aceh bisa untuk selalu mendengarkan podcast kita dan bisa menjauhi dari narkoba dan bisa berkreativitas di sini juga ya Pak ya. Dan luar biasa sekali di edisi spesial hari ini tentunya dihadirkan dengan Kepala BNN RI langsung di sini bersama saya, bersama Balkis, dan semoga hari ini podcast kita bisa bermanfaat bagi sahabat BNNP Aceh dan buat anak-anak beliau. Ya, buat kita semua, war on drugs Pak. War on drugs. War on drugs. Nah, jangan lupa saksikan podcast selanjutnya. Tentunya ini adalah salah satu wadah kita untuk bisa berekspresi dan juga saling berkreativitas di podcast kita. Jangan lupa saksikan podcast dan akhirnya saya Balkis, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.